Eh, Selanjutnya kita akan pada akan masuk pada pembicara ketiga. Ini juga satu materi yang melengkapi seluruh tema kali ini adalah tentang peran vitamin D yang ternyata manfaatnya cukup banyak terhadap kesehatan kita, terutama tata laksana infeksi COVID-19. Judul yang akan disampaikan adalah Role of Vitamin D in COVID-19 Management, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dr. Sukamto Kusnu. Untuk itu saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Dr. Sukamto SPPD KAI Finasim, beliau lahir di Madiun 14 Januari 1968, masih muda. Ya, ini. Kemudian beliau ini lulus dari pendidikan dokter umum FKUI tahun 1993, lulus spesialis penyakit dalam SP1 tahun 2005, kemudian lulus pendidikan subspesialis konsultan alergi imunologi tahun 2013. Jabatannya cukup banyak saat ini. Sebelumnya beliau aktif juga di organisasi sebagai wakil sekjen pengurus besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PBPABDI 2012-2015. Kemudian dilanjutkan 2018 sebagai wakil sekjen PBPABDI. Kemudian 2018 sampai sekarang masih aktif sebagai ketua bidang organisasi pengurus besar PABDI. 2010 sampai sekarang sebagai sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia cabang Depok. 2005 sampai sekarang ketua bidang pengembangan imunisasi dewasa pengurus besar Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. 2012 sampai 2015 sekretaris Satgas Imunisasi Dewasa. 2015 sampai sekarang sebagai bendahara. Kemudian 2019 sampai sekarang ketua 3 Iluni UI FKUI. Beliau anggota ID dari 1993 sampai sekarang, Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia 2005 sampai sekarang, anggota Peralumni 2005 sampai sekarang. Materi yang akan disampaikan beliau tadi sudah saya jelaskan. Untuk itu kami persilakan Dr. Sukamto, waktu 20 menit. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, walaupun saya menjadi pembicara terakhir, mudah-mudahan materi yang saya bawakan masih menarik buat teman-teman untuk mengikuti. Saya mengambil judul yang berbeda sedikit, tetapi esensinya masih sama, yaitu manfaat suplementasi vitamin D pada pasien COVID, tinjauan sederhana di bidang imunologi. Teman-teman sekalian, saya memang tidak akan menyampaikan guidelines atau terapi dari vitamin D, tetapi saya ingin menyampaikan satu sisi lain dari kajian vitamin D pada pasien COVID. Outline dari makalah saya adalah pendahuluan, nanti infeksi COVID-19 dan badai sitokin sedikit, vitamin D, kekurangan vitamin D dan COVID-19, beberapa catatan perancu, kemudian pro dan kontra manfaat vitamin D, dan kesimpulan. Barangkali tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa COVID-19 ini masih tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang menyebabkan ARDS dan tentu saja menyebabkan kematian pada sebagian pasien COVID. Nah, vitamin D adalah hormon imunomodulator dengan efektivitas yang sudah mapan, dikatakan melawan berbagai infeksi saluran pernafasan bagian atas. Nah, vitamin D juga dapat menghentikan respon hiperinflamasi dan mempercepat proses penyembuhan area yang terkena, terutama di jaringan paru-paru,
Inilah yang kemudian mendorong eksplorasi manfaat vitamin D pada pasien COVID-19. Sampai hari ini masih banyak penelitian yang belum selesai untuk eksplorasi ini. Nah, kita tunggu saja. Nah, karena belum ada obat yang established tersedia saat ini untuk COVID, potensi vitamin D untuk mengubah keparahan penyakit perlu diselidiki dan ini terus diamati dan diselidiki sampai sekarang. Beberapa studi klinis dilakukan untuk melihat manfaat suplementasi vitamin D pada pasien COVID-19 yang berisiko tinggi mengalami defisiensi vitamin D. Lalu, apakah ada hubungan antara kekurangan vitamin D dengan kerentanan terhadap penyakit COVID-19? Dan apakah pemberian vitamin D kepada individu yang kekurangan dapat mencegah infeksi atau mengubah perjalanan keparahan penyakitnya? Nah, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan tentang badai sitokin. Nah, kemudian apa saja yang terlibat, barangkali sedikit saja saya singgung bahwa makrofag, neutrofil, sel T, dan sel T diaktifasi melalui peningkatan berkelanjutan sitokin termasuk interleukin 1, interleukin 6, alfa tumor necrosis faktor, yang menghasilkan apoptosis pneumocyte type 2 dan pada sebagian pasien akan mengalami RDS. Nah, respon host kadang-kadang diperkuat oleh ekspresi sitokin proinflamasi yang berlebihan. Nah, yang ini kemudian menjadi badai sitokin yang menyebabkan cedera endotel, sitokin diproduksi berlebihan, dan kekebalan tubuh yang berlebihan. Ini menyebabkan apa yang disebut sebagai immune overkill. Nah, menyebabkan beberapa manifestasi serius seperti RDS dengan gambaran klinis yang semua kita sudah tahu, hipoksia, infiltrasi paru, dan seterusnya. Nah, satu sisi apa itu vitamin D? Vitamin D itu sebetulnya adalah vitamin yang larut dalam lemak yang berperan dalam banyak fungsi tubuh yang penting. Jadi sebetulnya vitamin D ini bentuknya sebetulnya adalah hormon bentuk aktifnya berupa 1,25 dihidroksi D ya disebut sebagai kalsitriol. Nah, ini perjalanan panjang dari vitamin D yang disintesis di kulit dan diabsorpsi dari makanan atau suplemen, diubah di liver menjadi kalsidiol, kemudian di metabolisme di ginjal menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D3 lalu menjadi kalsitriol yang berikatan dengan reseptor VDL di target organ. Nah, fungsi vitamin D sendiri amat sangat penting di berbagai organ tubuh ya. Nah, reseptor vitamin D ini dapat ditemukan di saluran pencernaan, tulang, otak, payudara, prostat, termasuk sel-sel imunitas, juga plasenta, pankreas, dan beberapa organ lain. Sehingga peranan vitamin D itu banyak sekali ya di berbagai organ, termasuk untuk organ-organ yang non-skeletal function, ya, yaitu imun sistem. Nah, bagaimana vitamin D di init imun sistem itu bisa menjadi pro-inflammatory dengan suppressing cytokine production, ya. Kemudian juga improving antigen presentation dan bacterial killing. Jadi efek dari vitamin D itu bisa di init imun sistem, ya, bisa juga pada adaptif imun sistem. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat pada dendritic cell, vitamin D ini berperan pada maturasi, stimulasi T cell, dan seterusnya. Nah, di T cell sendiri juga berpengaruh pada proliferasi, polarisasi, T helper 1, T helper 17, kemudian aktivitas, peningkatan aktivitas T regulasi, dan seterusnya. Nah, kemudian di B cell itu berpengaruh pada proliferasi, termasuk class switching, memori dan plasma cell, kemudian immunoglobulin production, interleukin 10 dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya rangkaian dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi mulai dari vitamin D yang diproduksi di kulit manusia berupa 7 dehidroksikolesterol karena paparan sinar ultraviolet di sinar matahari ini menyebabkan
dan ini menjadi sumber utama vitamin D. Nah, inilah kemudian ya apa yang disebut sebagai melanin ini menjadi salah satu pembeda mengapa kadar vitamin D pada populasi establis tertentu itu berbeda satu sama lain. Jadi melanin adalah polimer yang mengandung indol yang diproduksi di melanosit yang menawarkan pigmentasi pada epidermis dan rambut. Jadi ini menyebabkan terjadi pigmentasi. Nah, melanin ini mengurangi penetrasi sinar ultraviolet yang B dan mengakibatkan penurunan produksi vitamin D di kulit. Nah, sehingga genetik dan lingkungan menyebabkan ekspresi melanin pada beberapa kelompok etnis seperti kulit putih yang berkurang, dan ini dikaitkan dengan perbedaan kadar vitamin D pada populasi tertentu yang disebabkan tingkat sintesis vitamin D meskipun sama-sama terpapar ultraviolet. Ya. Dan seterusnya sampai kemudian vitamin D ini berada dalam nukleus dan siap bekerja pada setiap sel. Nah, vitamin D ini juga mempengaruhi sistem kekebalan bawaan seperti saya sampaikan tadi melalui ekspresi enzim lisosom dan pelepasan oksida nitrat di mana keduanya berkontribusi untuk memerangi infeksi. Nah, ini konsekuensi dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita defisiensi atau mendapatkan vitamin D yang cukup. Ya, ini panah merah menyebabkan kekurangan vitamin D, ya seperti polimorfism pada seseorang, kemudian exposure sinar matahari yang turun, diet rendah vitamin D tentu saja, tidak ada suplementasi. Sementara di lain pihak sinar matahari dikatakan sekitar jam 10, sekitar 10 menit itu bisa meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh. Kemudian juga minyak ikan, ya, susu dan produk-produk yang turunannya. Nah, vitamin D ini juga memainkan peranan pengaturan imun melalui penekanan respon imun adaptif tadi saya sampaikan pada sel epitel pernafasan selama infeksi virus. Jadi hal ini dimanifestasi terutama melalui peredam proliferasi sel T dan pergeseran sel T helper type 1 ke T helper type 2. Nah, ini yang kemudian menyebabkan penurunan proliferasi T helper 1 yang menghasilkan tingkat sitokin proinflamasi yang lebih rendah dan respon imun yang didapat kurang. Dan ini mungkin bisa kontraproduktif dalam meningkatkan keberhasilan respon imun terhadap virus. Nah, sehingga vitamin D ini bisa berperan ganda sebagai supresor, tapi juga bisa menjadi aktivator. Ya. Nah, bagaimana dengan kekurangan vitamin D pada COVID-19? Ini ada beberapa catatan perancu yang selama ini tidak atau jarang dibicarakan oleh para pembicara. Nah, Lips dan rekan-rekan baru-baru ini mengevaluasi tingkat rata-rata vitamin B pada populasi di sekitar 40 negara dan telah menunjukkan defisiensi lebih dari 50%, terutama di antara kebanyakan orang tua di panti jompo. Nah, karena jumlah pandemi COVID-19 terus meningkat di banyak negara, termasuk di India, nah kemudian orang menengok, ternyata bahwa sebagian besar penduduk India kalau kita menggunakan parameter tertentu itu sekitar lebih dari 70% kekurangan vitamin D. Sehingga kita mesti hati-hati ketika mengambil kesimpulan bahwa kadar vitamin D yang rendah menyebabkan populasi insiden atau prevalensi COVID-19 itu atau meningkat, apalagi severity. Jadi apa yang menjadi salah satu faktor rendahnya kadar vitamin D pada populasi di perkotaan di India? Ternyata mungkin disebabkan oleh menghindari paparan sinar matahari dan kekurangan makanan atau pola makan yang buruk.
Nah, kemudian juga di pedesaan ternyata walaupun banyak peluang untuk terpapar sinar matahari, populasi tetap menunjukkan prevalensi kekurangan vitamin D. Nah, ini mungkin disebabkan berbagai faktor termasuk kandungan fosfat dalam makanan di India. Jadi artinya apa? Kita bisa melihat bahwa ada faktor paparan, kemudian ada faktor konsumsi, kemudian juga ada faktor polimorfisme itu sendiri. Nah, yang sangat established adalah lingkungan di mana populasi itu berada di sekitar khatulistiwa yang terekspos dengan sinar matahari full dibandingkan dengan yang tidak terekspos. Nah, bagaimana di Eropa? Di Eropa kira-kira 40% dari populasi itu defisiensi vitamin D. Ya, tetapi pada warga berkulit gelap prevalensi lebih tinggi dibandingkan dengan orang kulit putih. Tadi ini berhubungan dengan melatonin yang tadi saya sampaikan. Nah, demikian pula sekitar 24% warga Amerika Serikat dan 37% orang Kanada itu kekurangan vitamin D. Tetapi masalahnya sebagian besar terbatas pada komunitas non kulit putih mereka. Nah, kekurangan vitamin D juga berasal dari berbagai perbedaan sosial ekonomi seperti paparan sinar matahari, atau pekerjaan yang mengharuskan terpapar sinar matahari, luas permukaan paparan sinar matahari, pakaian dan kebiasaan lain, diet, dan seterusnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa kadar vitamin D yang dianggap kurang? Ternyata konsensus internasional tentang definisi kekurangan dan kecukupan vitamin D ini masih terdapat lag. Jadi variasinya masih sangat tinggi. IOM telah menetapkan konsentrasi serum sebesar 30 nanomol per liter. Nah, ini tabel ini menunjukkan variasi dari beberapa center tentang normalnya atau sufisiennya serum 25 OH vitamin D konsentrasinya. Ya, bervariasi dari kurang dari 25 sampai 30 ya, dan seterusnya. Nah, terdapat studi yang menghasilkan kesimpulan pro dan kontra ya dari hasil studi yang ada. Terdapat hubungan antara kekurangan vitamin D dan infeksi virus yang ada di pernafasan. Nah, tentu saja kita mesti hati-hati terhadap perbedaan metodologi studi, kemudian demografi yang saya sampaikan tadi, kadar vitamin D, cut off yang dipakai, mutasi VDR, dosis suplemen yang telah menjadi sasaran karena sifat bukti yang tidak sesuai. Nah, ini yang recognize, ya, yang recognized ini mengatakan bahwa vitamin D dan infeksi saluran nafas, ya, perspektif di Eropa dikatakan bahwa vitamin D itu bermanfaat ya untuk menurunkan kejadian influenza dengan odds ratio dibandingkan yang mendapatkan suplementasi dan yang kontrol itu 0,86. Kemudian yang ini yang lagi yang pro dikatakan bahwa walaupun tidak terlalu berbeda ya dengan odds ratio 0,65, total event yang diberikan vitamin D dari berbagai studi atau subgrup itu ternyata memang lebih banyak yang kontrol, yang tidak mendapatkan vitamin D, yang menderita infeksi saluran nafas. Nah, sementara yang rejected, ya, Steinar Robertson itu melaporkan dengan jumlah subjek yang cukup banyak, ya, 6.350, mengatakan bahwa kadar serum vitamin D 25 OH ya itu tidak berhubungan dengan peningkatan prevalensi kejadian infeksi saluran nafas. Nah, ini beberapa tinjauan barangkali karena waktunya. Sampaikan sementara tinjauan sistemis dan meta-analisis menyimpulkan bahwa vitamin D memiliki potensi yang dapat mencegah infeksi saluran pernafasan, terutama yang mereka mengalami defisiensi tingkat tinggi.
Nah, sementara banyak faktor yang saling mempengaruhi dalam menentukan hasil dari pasien COVID-19. Korelasi ekologi dari tingkat vitamin D dengan kejadian dan mortalitas telah menunjukkan beberapa hubungan yang kasar. Nanti barangkali saya sampaikan sedikit. Mungkin juga ada korelasi tidak langsung lainnya antara kurang vitamin D dan kondisi seperti diabetes dan hipertensi yang dengan sendirinya terkait dengan keparahan COVID-19. Dan ini saja menjadi confounding faktor dari manfaat vitamin D. Dan ini salah satu publikasi dari Adrian Martinu ya, yang menunjukkan bahwa terdapat manfaat dari vitamin D untuk mencegah implikasi dari COVID-19 yang berat. Nah, ini adalah vitamin D, status vitamin D dan infeksi COVID yang dilihat dari dihubungkan dengan kadar suplementasi vitamin D, kemudian juga adakah polisi pemberian vitamin D. Ternyata memang sebagian yang mendapatkan suplementasi vitamin D dan ada polisi itu menunjukkan bahwa COVID death rate-nya menurun. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan mortality per 1000 dibandingkan dengan kadar vitamin D. Jadi menunjukkan bahwa dari beberapa site menunjukkan hubungan yang signifikan antara rendahnya kadar vitamin D dengan mortalitas pada pasien, pada populasi. Nah, keterbatasannya, interpretasi data observasi dan cross-sectional tentang vitamin D itu terkendala oleh cut-off resmi. Jadi bahkan kita belum bisa menyepakati berapa cut-off resmi defisiensi di negara kita. Nah, kemudian juga banyak mikronutrien seperti seng, selenium, vitamin B6 yang memiliki efek imunomodulasi juga, yang mungkin juga berperan dalam fungsi kekebalan pada infeksi COVID-19. Nah, penelitian-penelitian ini juga bersifat observasi dan mungkin ada perancu seperti tingkat infeksi yang bervariasi di negara yang berbeda, kemudian pendekatan yang berbeda untuk screening, yang mengubah tingkat prevalensi dan seterusnya, termasuk definisi. Nah, ini beberapa data yang ingin saya tunjukkan negara-negara dengan prevalensi kematian COVID karena COVID dengan dihubungkan dengan jarak dari Katulistiwa. Jadi menunjukkan ternyata negara-negara yang dekat dengan Katulistiwa yang banyak exposure terhadap sinar matahari itu sebagian itu prevalensi kematian atau insiden kematian karena COVID itu lebih rendah. Nah, ini juga Mark M. Alupio melakukan penelitian retrospektif multisentrik bahwa pasien COVID-19 yang kekurangan vitamin D umumnya memiliki outcome yang lebih buruk. Mereka dengan tingkat vitamin D yang tinggi bernasib lebih baik dengan P value yang bermakna. Rhodes, Jane, Merton, dan rekan-rekan juga membuat kesimpulan yang sama pada berbagai populasi. Nah, penelitian di atas menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat membantu pasien dengan COVID-19 meskipun diakui terdapat banyak faktor perancu yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi barangkali ini adalah yang kontra vitamin D, ternyata juga ada. Jadi beberapa penelitian oleh Raisi, kemudian McCracken, Battle, dan kawan-kawan itu bermuat pada risiko infeksi COVID-19 yang parah pada populasi tertentu tidak dapat dijelaskan secara madai oleh status, Nguyen, dan seterusnya. Jadi bahkan dikatakan bahwa suplementasi vitamin D kemungkinan dapat membuat pasien COVID-19 rentan terhadap infeksi sekunder Aspergillus species. Kenapa? Karena suplementasi vitamin D atau vitamin D yang
meningkat pada tubuh akan mengurangi respon T helper 2 selama infeksi aspergillosis di antara pasien fibrosis kistik dan mungkin juga pada pasien-pasien yang menderita COVID-19. Jadi kesimpulannya, disregulasi kekebalan adalah ciri utama COVID-19 yang berat. Pemulihan keseimbangan kekebalan untuk mencegah badai sitokine hiperinflamasi adalah strategi yang relevan untuk mengatasi keparahan penyakit. Namun terapi imunomodulator konvensional mungkin menjadi pedang bermata dua karena dapat secara tidak sengaja menekan respon imun protektif satu sisi. Nah, dan dalam konteks ini tentu saja kita meminta setiap peneliti melakukan eksplorasi terhadap peran ganda vitamin D yang awalnya mengendalikan replikasi virus dan kemudian juga meredam hiperinflamasi yang tentu saja ini sangat menarik untuk diteliti. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sukamto, materinya sangat padat, lengkap, dan cukup informatif. Mudah-mudahan sejawat sudah mulai menyiapkan pertanyaan dan kelihatannya sudah cukup banyak.